Shalom, kembali berjumpa dengan channel Kelavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus, agar firman Tuhan terus tersingkap bagi kami untuk menuntun, mengarahkan, membimbing, mendidik, dan membentuk kami dalam kami menapaki hari-hari hidup sepanjang Tuhan berkenan kami ada di dalam dunia ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terbaca di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan kita di saat ini, Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 3, saya berikan tema doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Seperti perikop kita pada pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, itu berjudul doa Nehemia bagi orang Israel. Nehemia berdoa bagi orang Israel berkenaan dengan datang salah seorang dari saudara-saudaranya dari Israel yang bernama Hanani, yang menyampaikan segala keadaan orang-orang Israel yang tidak terikut ditawan di Babel. Keadaan mereka sangat prihatinkan, keadaan mereka sangat menyedihkan, dan hal itu membuat Nehemia sangat bersedih dari kabar yang disampaikan oleh Hanani. Oleh sebab itu, Nehemia berdoa untuk bangsanya ini yang berada di daerah Israel yang tidak ikut tertawan, supaya Tuhan membuat sesuatu yang dapat mengubah keadaan saudara-saudaranya yang tidak ikut tertawan di Israel. Itulah sebabnya di pasal 1 ini merupakan doa yang disampaikan oleh Nehemia ketika dia sementara itu berada di Babel, di istana raja di Persia, dan berprofesi sebagai seorang juru minum raja. Itu berarti bahwa Nehemia memiliki kedekatan ataupun sangat mengetahui keadaan raja, kondisi kerajaan, dan dia pun juga tahu apa yang sementara ini menjadi keadaan-keadaan di daerah tersebut. Rupanya apa yang menjadi doa Nehemia ini itu didengar oleh Tuhan. Itulah sebabnya tadi saya memberikan tema doa mengubah segala sesuatu. Atas doa yang disampaikan oleh Nehemia kepada Tuhan untuk mendoakan kondisi ataupun keadaan umat Israel yang tidak ikut ditawan di Babel, maka Allah mendengar doa Nehemia. Raja memperhatikan kesedihan yang ada di wajah Nehemia, sehingga akhirnya raja pun menanyakan hal apa penyebab Nehemia begitu bermuram pada wajahnya. Nehemia menceritakan segala sesuatu. Kalau kita nanti akan baca pada pasal dan ayat-ayat selanjutnya, kita akan dapati bahwa Nehemia menyampaikan segala sesuatu yang disampaikan oleh saudaranya berkenaan dengan apa yang dialami oleh bangsanya di daerah asalnya Israel. Karena itu raja pun memerintahkan Nehemia untuk membantu umat Israel yang berada di Israel atas segala yang menjadi kekurangan-kekurangan, hal-hal yang menyebabkan bangsa itu mengalami keadaan yang sangat mundur dalam kehidupan, bahkan sampai pun membangun tembok Yerusalem. Itu semua dapat terjadi karena kekuatan doa. Pemirsa channel Kelavo Sukacita yang diberkati Tuhan, ketika kita berdoa, maka
doa dapat mengubah segala sesuatu. Firman Tuhan katakan doa orang benar besar kuasanya. Bukan berarti bahwa orang yang berdoa itu harus memiliki jabatan yang tinggi ataupun juga posisi-posisi pelayanan yang sudah punya waktu yang sangat lama, orang-orang yang sudah melayani lama, lalu kemudian dikatakan orang benar. Itu bukan ukuran, tetapi ketika setiap orang yang berdoa itu memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupnya tidak tercela, hidupnya senantiasa bergantung pada Tuhan, dan selalu membangun kehidupan bersama dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukan tepat seperti apa yang didengar, itulah orang benar. Dan dengan demikian, maka doanya pasti didengar oleh Tuhan. Nehemia, ketika Tuhan menjawab doanya, itu berarti menandakan bahwa Nehemia adalah orang benar, orang yang hidupnya senantiasa melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Sekalipun dia berada di istana Raja Persia bersama atau bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi tidak lalu membuat Nehemia melupakan Tuhan, perintahnya, dan apa yang harus ia lakukan supaya ia berkenan di hadapan Tuhan. Terbukti ketika Hanani menyampaikan pesan apa yang terjadi pada orang-orang Israel yang tidak ditawan di daerah Israel, dan Nehemia berdoa, maka Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan menggerakkan hati setiap orang Raja Persia, dan lalu kemudian Nehemia memimpin orang-orang Israel untuk membawa mereka ke Israel dan membangun tembok Yerusalem. Pemirsa channel Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, mari kita membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan, memiliki hati yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman, supaya kita terus dibentuk oleh Tuhan, mendengar firman, melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang benar. Dan ketika kita ada dalam orang-orang benar itu, ataupun masuk dalam golongan orang-orang benar itu, maka apa saja yang kita minta, pasti Tuhan menjawabnya. Pastikan bahwa kita adalah orang-orang benar, supaya setiap doa-doa yang kita naikkan, baik untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk anak-anak kita, untuk jemaat kita, untuk usaha kita, itu didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Dan saya mau mengingatkan kepada kita, jangan pernah berpikir bahwa kita orang-orang yang tidak punya kuasa untuk berdoa, dalam arti bahwa kita merasa bahwa kita hanya jemaat, kita hanya orang-orang yang biasa-biasa saja. Tetapi orang benar bukan berarti orang yang harus memiliki ilmu yang tinggi. Orang benar bukan berarti bahwa orang yang aktivitasnya selalu ada di gereja, selalu ada dalam pelayanan, itu lalu kemudian masuk pada golongan orang benar. Tetapi orang benar adalah orang yang selalu mau mendengar firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan tepat seperti apa yang didengar, yakni firman itu sendiri, maka itulah orang benar. Pastikan bahwa kita adalah orang benar karena kita selalu mau mendengar firman Tuhan dan melakukan firman, maka kita akan menjadi orang-orang yang doanya didengar oleh Tuhan, sehingga doa dapat mengubah segala sesuatu, itu pun nyata di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman di hari ini. Berkati kami dalam seluruh kehidupan, kerja dan karya kami, dan biarlah kekuatan yang daripada Tuhan terus melengkapi kami untuk membaharui kehidupan kami, untuk mendengar selalu firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang benar yang ketika kami berdoa dapat mengubah segala sesuatu, baik itu kehidupan kami, kehidupan orang lain, bahkan pekerjaan dan juga seluruh pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kini dan selamanya, amin. Shalom, Tuhan berkati.